Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali kita dalam program Morning Call GPIB pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Hari pertama kita memasuki minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale. Saya melayani di GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget, Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Pembacaan Alkitab tertulis dalam Surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Mari kita mohon bimbingan Roh Allah dalam kita menerima dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Allah, pengasih dan penyayang yang maha adil, yang telah menjaga, memelihara, dan menyelamatkan kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan di saat ini, Engkau berkenan untuk menaruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, naungilah kami dengan hikmat-Mu, agar dapat menerima firman Tuhan dengan baik, memahaminya dengan benar, dan kami dimampukan untuk setia, taat kepada Tuhan di setiap kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat, kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini, kita akan menjawab tentang satu soal. Apakah karena cinta kasihnya Allah tidak konsisten dalam menegakkan keadilan? Seperti yang kita tahu, bahwa ada dua karakter Allah. Allah itu adil, Allah itu kasih. Kalau bicara soal Allah itu adil, maka kita tentu ingat firman yang berkata bahwa Allah tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Sementara kalau firman tentang Allah itu kasih, ya kita pasti sudah tahu, apalagi perjanjian baru. Contohnya Yohanes 3:16. Nah, kembali pertanyaannya, apakah karena cinta kasihnya, lalu Allah tidak konsisten dalam menegakkan keadilan? Karena dengan cinta kasihnya itu, ia membebaskan orang berdosa dari hukuman. Nah, inilah yang akan kita renungkan dengan bacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma.
Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Tuhan itu adil dalam persepsi yang terbatas, dalam pandangan yang terbatas, pemahaman yang terbatas, pada tidak sekali-kali Allah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, maka apakah ada keselamatan bagi seluruh manusia? Kalau kita memahami Allah itu adil dengan pemahaman bahwa tidak sekali-kali Allah membebaskan orang berdosa dari kesalahan, apakah ada manusia yang selamat dari hukuman? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apakah keadilan Allah, apakah Allah itu adil? Pemahamannya itu hanya terbatas pada tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Apakah itu pemahaman tentang keadilan Allah? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadilan itu bukan sekedar soal logika, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga kalau salah langsung dihukum dan kalau benar dibebaskan. Tetapi keadilan juga soal rasa. Dan rasa itu muncul dari pengertian. Pengertian itulah karya akal budi yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai suatu keistimewaan dari ciptaan Tuhan yang lain. Dengan pengertian, dengan akal budi, kita akan memiliki pengertian yang menjawab pertanyaan apakah respon terhadap suatu tindakan itu bisa dikatakan adil atau tidak. Ada sebuah tindakan, lalu respon terhadap tindakan itu, kita bisa nilai apakah respon itu adil atau tidak. Nah, itu penilaian itu muncul dari pengertian yang dilahirkan oleh, yang dikeluarkan oleh akal budi. Saya ambil contoh kasus, saudara-saudara. Misalnya orang tua kita kena serangan jantung, lalu buru-burulah kita ambil mobil bawa orang tua ke rumah sakit. Karena tiba-tiba di perapatan lampu lalu lintas warna merah. Dan karena darurat, tentu kita akan terobos. Di depan ada polisi, dan langsung kita di-stop sama polisi. Kita bilang sama polisi, kita sedang buru-buru bawa orang tua ke rumah sakit karena serangan jantung. Tapi polisi ngotot dan bilang, gak ada alasan. Anda melanggar lampu merah, Anda harus ditilang. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah sikap polisi ini bisa dikatakan adil? Dengan pengertian, dengan akal budi, apakah sikap polisi ini bisa dikatakan adil? Atau kita bisa belajar dari Alkitab tentang keputusan Allah yang tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Pada Yunus pasal 4 ayat 11, Tuhan menjawab Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Allah mengatakan kepada Yunus bahwa dia menjadi sayang kepada kota Niniwe karena Allah mengerti, Allah tahu bahwa orang Niniwe tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Jadi pengertian Allah itulah yang membuat dia tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Dan pengertian Allah itulah yang membuat kita bisa menilai bahwa Allah adil dalam keputusannya atas kota Niniwe. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itulah keadilan. Dia tidak sekedar logika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi dia juga melibatkan rasa. Dan rasa itu muncul dari pengertian.
Sehingga keadilan tanpa pengertian sebenarnya adalah ketidakadilan. Itu sebabnya kalau kita tanya siapa raja yang paling berhikmat di Alkitab, langsung pikiran kita Salomo. Mengapa kita katakan Salomo berhikmat? Karena dia mengadili. Ada kasus yang dia adili dengan baik oleh dia tentang dua ibu yang membawa satu anak dan berebut. Disitulah kemudian kita melihat bahwa keadilan tanpa pengertian adalah ketidakadilan. Keadilan lekat dengan kebijaksanaan, dengan hikmat. Nah, saudara-saudara, dengan pemahaman tentang keadilan yang seperti itu, yang lebih daripada pemahaman bahwa adil itu tidak melepaskan orang bersalah dari hukuman, tapi bicara soal keadilan adalah bicara soal kebijaksanaan. Kita dapat menjawab pertanyaan yang pertama di awal renungan ini. Apakah karena cinta kasihnya Allah tidak konsisten dengan menegakkan keadilan? Apa jawabnya? Dengan kita memahami keadilan dalam sudut pandang kebijaksanaan, pengertian. Saudara-saudara, justru karena Allah adil, maka dia dapat menunjukkan cinta kasihnya. Justru karena Allah adil sama penduduk Niniwe, maka ia dapat berkata kepada Yunus bahwa saya ini sayang sama orang Niniwe. Justru karena Allah adil terhadap seluruh manusia yang berdosa, maka Allah dapat menunjukkan cinta kasihnya kepada dunia. Itulah makna daripada ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan. Justru karena Allah adil, maka ia menunjukkan cinta kasihnya kepada manusia, kepada seluruh manusia. Dan karena cinta kasihnya itulah, maka ia rela berdamai dengan manusia. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan kita pada saat ini adalah, usahakanlah keadilan, agar cinta kasih Allah dapat dinyatakan. Mulailah bersikap adil sejak dalam pikiran. Mulailah bertindak adil sejak dalam pikiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan tidak membuat kami lepas daripada petunjuk-Mu Tuhan, daripada sabda-Mu Tuhan, yang dapat membawa kehidupan kami tetap di jalan selamat yang Engkau telah ciptakan, yang Engkau telah buat untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Dan mengucap syukur Tuhan bahwa kehidupan, firman, hikmat, apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini, telah memahami tentang apa itu keadilan dan apa hubungannya dengan cinta kasih. Dan kami membawa diri kami, ya Tuhan, untuk setia sebagai umat-Mu. Mampukanlah kami, tuntunlah kami, ajarlah kami, untuk dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Menjadikan kehendak-Mu nyata di bumi seperti di sorga. Saat ini kami berdoa Tuhan, agar setiap hari yang akan kami jalani ini, kami dilindungi oleh kasih. Berkati aktivitas peribadahan, karena Tuhan memanggil kami untuk bersekutu, datang menghadap hadirat Tuhan di hari Minggu ini. Berkati ya Tuhan, yang kuasa kasih dengan firman-Mu, sertai peribadahan, di mana kami ada dalam persekutuan dengan umat, dan masyarakat semuanya dalam cinta kasih Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk bertahan dari pandemi ini,
Tolonglah kami dengan hikmat-Mu, Tuhan. Tolonglah dengan kekuatan daripada-Mu. Tolonglah para tenaga kesehatan, pimpinlah mereka. Berkati dan lindungi mereka, Tuhan, bersama dengan keluarga mereka. Berkati segala usaha yang mereka lakukan. Tuhan, tolong kuatkanlah sistem pelayanan kesehatan kami. Sediakanlah sarana dan prasarana kesehatan yang dapat menolong agar kami bertahan menghadapi pandemi. Kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah seluruh umat. Redakanlah badai ini dan redakanlah, ya Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan mencabut semuanya ini dari kehidupan kami. Kami mau datang kepadamu, ya Tuhan, karena Engkau sumber damai dan sejahtera kehidupan kami. Berkati orang-orang yang sakit, berkenanlah sembuhkan dan pulihkan mereka, Tuhan. Berkati orang-orang yang berduka, kuatkan dan hiburlah mereka, ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah kehidupan kami. Berkatilah, ya Tuhan, persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah, ya Tuhan, sesama kami. Dan berkatilah dunia, ciptaan-Mu dan seluruh isinya, Tuhan. Bawalah kami semua untuk semakin setia dan dekat kepada kerajaan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah Morning Call pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, hari pertama di minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Amin.